baru mulai 10 hari, sehari 50.000 nih. Bang, kalau harganya turun apa kita jual dulu biar nggak rugi? Apa diemin aja? Ini pertanyaan yang bagus. Tapi semuanya buat kalian, kalau untuk kalian misalkan pemula ya, belum ngerti cara trading atau apapun, di sini ada, kalian buka aja profil TikTok kita. Di sini udah kita tulis cara jago trading untuk pemula. Klik link Shopee kita di bawah, kan tinggal klik aja, kan bisa belajar semua tentang trading di Shopee kita. Jadi kalian tinggal klik aja masuk ke Shopee kita, nanti kan bisa belajar di situ. Oke, sekarang aku mau jawab pertanyaan dari MN. Jadi MN, aku akan analogikan aja dengan emas ya. Aku udah tulis nih di sini di Google harga emas saat ini. Nah, yang keluar adalah seperti ini. Saat ini harga emas itu kalian bisa lihat 1 gramnya nih ya. 1 gramnya harga emas itu di sini. Harga emas itu 1 gramnya di sini itu 2,5 juta. Nih, 2,5 juta. Emen, kamu misalkan beli nih hari ini emas, punya duit 2,5 juta nih, kamu beli harga emas saat ini 2,5 juta. Udah beli nih, emasnya kamu pegang ada di rumah. Ternyata akhir tahun harga emas malah turun ke 2 juta. Sekarang aku tanya ke kamu, ketika kamu beli di harga 2,5 juta, di bulan Desember misalkan harga emas turun ke harga 2 juta doang, apakah kamu jual emas kamu? Kalau kamu jual ya kamu rugi. Tapi selama kamu tidak jual, kamu simpan emas kamu, ya kamu nggak rugi. Justru apa yang kamu lakukan? Ya kita cari penghasilan tambahan, atau kita kerja, atau kita bagaimana. Kalau kita ada duit lebih, kita beli lagi emas tersebut ketika harganya 2 juta. Jadi kita udah punya emas yang ketika kita beli di harga 2,5 juta, di bulan Desember dia turun. Kalau kita ada duit, kita beli lagi. Itulah investasi jangka panjang. Jadi nanti kita tinggal nikmatin aja. Kita beruntung banget nanti bisa beli emas yang harganya ketika harganya murah. Udah, sesimpel itu. Begitupun Bitcoin nih. Saat ini ya, harga Bitcoin itu 1,3 miliar 400 juta, kurang lebih segitu. Nih, kalian bisa lihat. Oke? Nah, aku zoom out lagi. Nah, seperti ini. Terus ketika kamu beli nyicil sehari 50.000 ya, kamu nggak usah peduliin kamu beli di harga berapa. Ya, kamu nggak usah peduliin kamu beli di harga berapa, mau dia turun, mau dia naik, mau dia bolak-balik, turun, naik, bolak-balik lagi, atau dia mau turun, terus naik dikit, turun, terserah dia, kamu nggak usah peduliin. Pokoknya kamu tetap aja, kalau kamu memang punya strategi 50.000 sehari, intinya kamu cicil 50.000 sehari itu, kamu nggak usah peduliin apapun yang terjadi pada Bitcoin. Kamu cicil terus setiap hari, kalau memang strategi kamu seperti itu. Sampai kapan? Ya udah, kamu tinggal nentuin target aja. Nih, aku buka chartnya. Aku pakein time frame yang bulanan ya. Nih, biar enak liatnya. Nah, seperti ini. Kamu mau jual di harga berapa? Contoh, kamu mau jual nanti Bitcoin ketika harganya nyentuh 2 miliar di sini. Boleh. Nih, aku zoom lagi. Nah, misal kamu mau jual Bitcoin kamu ketika harganya 2 miliar di sini, nggak apa-apa. Kamu gak usah peduli ya, butuh waktu berapa lama. Yang jelas kamu kan udah punya strategi. Strategi kamu adalah mencicil Bitcoin setiap hari dengan nominal 50.000. Kamu gak usah peduliin butuh waktu berapa lama. Terserah. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Intinya kamu tetap konsisten pada strategi kamu. Kalau memang strategi kamu 50.000 setiap hari, ya kamu menyanggupi itu untuk jangka panjang, ya kamu beli terus setiap hari. Gak peduli butuh waktu berapa lama. Intinya, kalau misalkan ya, target jual kamu di harga 2 miliar nih, di sini nih ya. Misalkan kamu target jual kamu di harga 2 miliar, ketika suatu hari Bitcoin menyentuh harga 2 miliar, baru kamu jual semua Bitcoin yang udah kamu cicil selama ini. Udah, that's it, selesai. Kalau target kamu misalkan cuma di 1,8 miliar, ya udah, kamu cicil, kamu gak peduli butuh waktu berapa lama. Intinya kamu cicil setiap hari sesuai strategi kamu. Ketika Bitcoin menyentuh 1,8 miliar, kita gak pernah tahu kapan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada yang tahu lah pokoknya kalau dia menyentuh. Intinya ketika dia menyentuh 1,8 miliar, kamu jual semua Bitcoin kamu dan akhirnya kamu nikmati profit kamu. Selesai. Apakah pasti untung dengan cara ini? Pasti untung. Ya. Terus ujiannya di mana nih kalau pakai strategi gini? Strategi seperti ini. Ujiannya adalah masalah di waktu. Kamu nggak pernah tahu kamu nyicil sampai kapan. Itu minusnya. Plusnya apa? Plusnya semakin lama kamu mencicilnya, misalkan kamu mau jual di harga 1,8 miliar. Nih. Kamu mau jual di harga 1,8 miliar. Ternyata baru tiba-tiba terjadi 2 bulan kemudian. Jadi kamu baru mencicil setiap hari selama 2 bulan, tiba-tiba mencapai 1,8 miliar. Udah masuk nih ke 1,8 miliar. Ya udah, kamu jual semuanya. Minusnya apa?
Minusnya, profit kamu lebih kecil. Kenapa kecil? Orang kamu baru nyicil 2 bulan. Bayangin kalau dia menyentuh 1,8 miliar, misalkan butuh waktu 2 tahun. 24 bulan kamu mencicil. Berapa tuh 24 bulan kali 30 hari? Itulah, semakin lama dia mencapai titik proses kamu, tempat kamu jual, semakin besar juga profit kamu. Kayak gitu. Jadi ini masalah waktu dan semua ada plus minusnya. Oke? Jadi menurut aku kalau kamu investasinya di Bitcoin ya, ini tanda kutip Bitcoin, kalau harganya turun itu suatu keberuntungan deh, kita bisa membelinya ketika harganya murah. Udah sesimpel itu.